Lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelschool. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereniging, yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia. Januari 1925, organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi kembalinya dari Belanda, beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dalam pendidikan. Beliau selain menandatangani naskah proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa. Bung Hatta adalah salah satu tokoh yang cukup tegas menolak paham estatisme, yaitu mementingkan negara daripada rakyat yang muncul pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Justru beliau secara konsisten mewujudkan hak setiap warga negara. Bung Hatta secara konsisten mewujudkan nilai-nilai universal yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu bukti akuntabilitas beliau adalah sangat menjaga rahasia negara meskipun kepada keluarganya. Rahasia negara yang dimaksud adalah soal kebijakan pemotongan nilai mata uang dari Rp100 menjadi Rp1. Hal ini membuat rencana sang istri membeli mesin jahit harus tertunda. Bicara nasionalisme, hal tersebut dapat terlihat dalam diri Bung Hatta yang tertanam dalam jiwa, baik perilaku dan semangat Bung Hatta. Salah satu bentuk dari sikap nasionalismenya adalah beliau pernah menolak untuk menginjakan kaki di tanah Singapura karena negara tersebut pernah menghukum 2 orang marinir Indonesia, yakni Usman dan Harun. Menurut pandangan Bung Hatta, hal tersebut merupakan penghinaan bagi negara Indonesia. Hal tersebut merupakan cerminan yang dapat kita contoh dari seorang yang nasionalisme yang memiliki integritas dan memiliki komitmen pada apa yang sedang ia perjuangkan. Jangan mengharapkan bangsa lain menghormati bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Mari sikap nasionalisme dan pikiran kita mengikuti semangat serta komitmen Bung Hatta untuk Indonesia. Etika publik dari Muhammad Hatta adalah jujur, bersahaja, dan sederhana hingga akhir hayatnya. Beliau sangat mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan segalanya, sehingga tidak sepaham dengan demokrasi terpimpin pada saat itu yang terkesan otoriter. Bung Hatta dengan tegas menolak pemberian amplop yang diberikan kepadanya ketika beliau kembali menginjakan kaki di bumi cendrawasih ini. Beliau sontak dengan tegas berkata, "Maaf saudara, itu uang rakyat, saya tidak bisa menerimanya, kembalikan." Perjuangan Muhammad Hatta untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Muhammad Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia selalu memberikan sumbangsi pemikiran dan inovasi dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, proklamasi, hingga konsep NKRI. Tak heran bila ia didapuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai tokoh intelektual, Bung Hatta telah melahirkan berbagai pemikiran untuk memajukan bangsa Indonesia. Salah satunya gagasan mengenai ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta adalah pemimpin yang dirindukan bangsa ini. Sosok yang meneladankan anti korupsi dari sikapnya yang jujur, sederhana, dan penuh integritas. Saudaraku, kita adalah pejuang bangsa ini. Terus semangat, kita bisa.